Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas secara singkat mengenai analisis data dan bagaimana peran pentingnya dalam pekerjaan saya menyusun anggaran. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas yang dikumpulkan kepada dosen pengampu mata kuliah Data Analytic and Forecasting, Ibu Gebi Citra Ananda, SE, MM. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lianda Aulian Sution dengan nomor pokok mahasiswa 24253100073 dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi. Sebagai seorang yang bekerja di subbagian keuangan, saya sering berhadapan dengan laporan-laporan keuangan di unit kerja saya. Disinilah pentingnya analisis data. Bukan hanya membaca angka, tetapi juga memahami makna di balik angka-angka tersebut agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan anggaran yang efektif dan efisien. Seperti yang kita ketahui, analisis data adalah proses mengolah dan memahami informasi dari data yang tersedia agar bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam pekerjaan saya, data bukan hanya angka, melainkan dasar untuk menyusun anggaran yang lebih realistis dan sesuai kebutuhan. Nah, dalam video ini, saya akan membahas bagaimana analisis data membantu saya dalam menyusun anggaran. Yuk kita mulai. Apa peran analisis data dalam keuangan? Pertama, meningkatkan akurasi perencanaan anggaran. Kedua, menemukan dan mengelola tren pengeluaran. Dan ketiga, memprediksi kebutuhan dana operasional di masa depan. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai poin pertama, yaitu bagaimana analisis data dapat meningkatkan akurasi perencanaan anggaran. Menggunakan data realisasi 2 hingga 3 tahun terakhir untuk menyusun RKA kantor, kemudian melakukan analisis deviasi tiap pos, pegawai, barang dan jasa, modal, agar alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan sebenarnya. Yang kedua, menemukan dan mengelola tren pengeluaran. Memantau pengeluaran bulanan per pos dengan grafik garis sederhana dan penyorotan bersyarat untuk menandai lonjakan biaya, sehingga kantor dapat melakukan penyesuaian cepat, misalnya negosiasi ulang atau pengurangan volume pengadaan. Yang ketiga, memprediksi kebutuhan dana operasional di masa depan. Menerapkan regresi linier atau peramalan deret waktu pada data kas masuk atau transfer dana dan kas keluar, honoratorium dan operasional untuk meramalkan kebutuhan dana triwulan, sehingga pengajuan surat perintah pencairan dana dan penyusunan cadangan dana dapat dilakukan tepat waktu. Definisi analisis data. Menurut Sugiono 2010, analisis data adalah proses mencari, menyusun, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Secara umum, analisis data merupakan proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, melalui tahapan pengumpulan, pengelolaan, hingga interpretasi data. Setelah memahami pengertian analisis data, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah umum dalam melakukan analisis data. Tahapan ini penting untuk memastikan proses analisis berjalan sistematis dan menghasilkan informasi yang akurat serta bermanfaat. Langkah pertama adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data keuangan bisa berasal dari laporan transaksi, anggaran sebelumnya, maupun data eksternal seperti kondisi pasar. Pengumpulan data yang akurat menjadi fondasi penting untuk analisis lebih lanjut. Setelah data terkumpul, penting untuk melakukan pembersihan data. Di tahap ini, kita menghapus duplikasi, memperbaiki kesalahan, dan memastikan konsistensi data. Data yang bersih memastikan bahwa analisis statistik selanjutnya tidak terpengaruh oleh noise atau kesalahan input. Komponen analisis statistik melibatkan perhitungan seperti rata-rata, standar deviasi, dan analisis tren. Melalui metode statistik, kita dapat menemukan pola dan anomali dalam data. Misalnya, mengidentifikasi fluktuasi pengeluaran atau pendapatan yang tidak biasa. Terakhir, visualisasi data menggunakan grafik, diagram, dan dashboard. Interaktif memudahkan penyampaian informasi. Visualisasi tidak hanya membuat data lebih menarik, tetapi juga membantu dalam mengenali tren dan membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hubungan analisis data dengan pekerjaan menyusun anggaran.
Analisis data membantu memahami tren keuangan seperti pola pengeluaran, sumber pendapatan, dan arus kas di kantor. Dengan memberikan wawasan mendalam berbasis bukti, analisis data memegang peran penting dalam proses penyusunan anggaran. Berikut beberapa peran utama analisis data dalam penyusunan anggaran. 1. Identifikasi tren dan pola pengeluaran. Dengan menganalisis data pengeluaran historis, staf administrasi dapat mengamati fluktuasi dan pola, misalnya kenaikan biaya operasional pada musim tertentu atau pengeluaran tak terduga. Wawasan ini membantu merancang alokasi anggaran yang lebih realistis dan tepat sasaran. 2. Evaluasi kinerja anggaran melalui analisis deviasi. Variance analysis. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pengeluaran menjadi terukur. Dari sini dapat diketahui pos mana yang sesuai rencana dan pos mana yang membutuhkan perhatian atau perbaikan. 3. Perencanaan anggaran masa depan. Data real-time dan hasil analisis historis digunakan untuk melakukan peramalan kebutuhan anggaran atau forecasting. Dengan demikian, penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara dinamis agar selalu relevan dengan kondisi keuangan kantor. Analisis data tidak hanya mengolah angka, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam mendukung pekerjaan menyusun anggaran yang lebih efektif dan efisien. Salah satu manfaat utamanya adalah memudahkan identifikasi efisiensi dan inefisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, hasil analisis data menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis. Manfaat lainnya adalah meningkatkan akurasi dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Sebagai kesimpulan, dapat kita tekankan bahwa analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam pekerjaan di bidang keuangan, terutama dalam menyusun anggaran yang lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Dengan menganalisis data secara sistematis, kita dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta dan angka, bukan hanya perkiraan semata. Hal ini tidak hanya membantu pengelolaan keuangan internal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas program kerja dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.